Apa kabar semuanya? Astagfirullahaladzim, Eca dan dengan berapa lama YouTube? Seenak jidat. Gue jadi YouTube udah gue ban kali si Ecang. Dari lama kayak nih nggak niat nih orang nih, nggak niat nih orang nih. Apa kabar semuanya? Yap, terakhir gue nggak tahu udah berapa lama gue belum buka YouTube lagi. Bener-bener gue nggak buka, bukan gue nggak bikin video, gue nggak buka. Kemarin sempat bikin video tapi korup datanya karena laptop gue bermasalah dan lain-lain. And here we go, here we are, here I am. Yang pastinya gue juga entah gue merasa bersalah sama diri gue sendiri juga karena nggak bisa konsisten ngelakuin ini. Karena harusnya ini jadi janji gue pada tahun 2025 kalau gue mau bikin ini untuk ya mungkin ngajak Devi, ngajak Bilje, ngajak Kojere, ngajak siapapun yang mau bikin video sama gua tahun ini gitu loh, untuk bisa lebih konsisten lagi. Tadinya udah mulai konsisten tapi kayak ada satu momen kayak gue capek, terus akhirnya gua berhenti dan akhirnya keenakan berhenti and sibuk, ada ini itu dan akhirnya hari ini kita kembali bukan kita kembali ya, I am back finally, duduk in front of the camera ya. Gue gak tahu ngapain tapi ya, I'm trying new things. Jadi mungkin seperti yang gue bilang, Gamers Uhuy ini adalah channel gua yang gue bikin bareng-bareng Devin, bareng-bareng Bilje, mau sama siapapun yang mau datang ke sini. Gua nggak pernah masa bareng Alex. Jadi nanti gua akan coba bikin sama mereka lagi. Tapi ya sementara mereka mungkin masih sibuk. Harusnya kemarin gua say sorry banget ke mereka harusnya, karena gua nggak backup data, jadinya korup datanya dan nggak bisa dipakai. Itu salah gue banget sih. Gue juga nggak tahu, bahkan pagi-paginya pas laptop gue udah nggak bisa, komputer gue udah nggak bisa dipakai, gue langsung manggil teknisi, dan teknisi bilang kayak nggak bisa, nih udah terlalu parah rusaknya, jadi pasti hilang datanya. Jadi ya I'm sorry Devin, Bilje, kalau nggak harusnya udah diedit, at least udah diedit, udah ada konten lah buat masuk ke reels ataupun ke video yang panjang gitu loh. Oke. So ya, hari ini kita akan memulai konten baru ya di YouTube channel ini sambil menunggu Devin dan Bilje ataupun siapapun bisa masuk ke sini lagi. Gue akan coba untuk konsisten. There will be a weekly vlog di sini, tapi bukan kayak gue jalan-jalan doang bawa kamera ke sini enggak, but I am going to storytell vlog gue seminggu ini bakal gimana. Nggak akan bener-bener seminggu, tapi gue akan mencoba kayak yang baik bakal gue ceritain langsung, dan dokumentasinya bakal gue taruh di ya di sekitar sini lah ya, di layar sini, klik. Nah, sekitar situ bakal gue taruh. Jadi ya, here we go. We're starting from the first day of May, pastinya Labor Day di Cina. Pasti kan sudah banyak yang tahu bahwa Labor Day di Cina itu liburnya 1 sampai tanggal 5, jadi lumayan panjang. And Labor Day Cina kalian bisa nonton Tada Copa 2025 Region Utara. Gue belum sempet mention kayaknya bahwa gue itu adalah ya pokoknya ada Copa 2025 yang terjadi di 3 region, di selatan, di timur, dan di utara. Selatan which is Shenzhen, timur itu Hangzhou, dan utara itu di kota gua, Tianjin. Hokinya di kota gua, jadi gua nggak usah keluarin banyak duit untuk pergi keluar kota. Okay, there's Labor Day, there's Copa as well. Jadi kita mulai dari hari pertama first day of labor. Jadi Copa ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3 teman-teman. Oke. Banyak kejadian yang menurut gue harusnya agak random soalnya. Jadi gini, hari pertama gue berangkat
karena memang ada pembukaan acara Copa ini, which is di venue di tengah kota. Yang kalian tahu, gua itu tinggal di desa karena kampus gua agak di pinggiran, jauh dari kota. Naik MRT itu sekitar 1,5 jam lah. Tapi enaknya ya, kalau kalian pernah nonton konten temen gua di TikTok, cari aja Tiara Eduardo atau apa namanya, nanti gue cari, gue taruh link di description. Naik MRT di China itu sangat enak, walaupun agak panjang tapi sangat nyaman. Transportasi umum di China itu sangat enak. Oke. Hari pertama gue berangkat, tapi sebelum gue ke venue, gue memang sudah janjian untuk jemput temen gue di stasiun kereta. Oke. Nah, tapi sehari atau beberapa hari sebelumnya ada orang chat gua, dia ketinggalan barangnya. Dia adalah tamu gua. Jadi seminggu sebelumnya ada tamu, beberapa guru datang untuk melihat pameran pendidikan di Tianjin. Dia nginep di hotel ya kan. Gua nggak paham, dia ketinggalan tuh barang bisa ketinggalan gini. Kalau gua yang datang, gua kan ketinggalan mungkin baju atau at least AirPods lah, ya kan, AirPods, headset, dompet, gue masih mungkin relate untuk ketinggalan. Tapi dia yang ketinggalan HP. dia chat gue, halo mas, ini saya kemarin rombongan datang ke Tianjin, kayaknya HP saya ketinggalan deh. Lah, terus gue bilang, lah ketinggalan di mana mas, gini. Udah panjang chatnya, boom, ketinggalan di hotel. Dia telepon pihak hotel dan ternyata pihak hotelnya bilang iya ini HP ketinggalan dan lain-lain, ada barang lagi di kamar dan lain-lain. Akhirnya dia suruh gua hubungin hotelnya, gua hubungin, tolong gini-gini ada nggak merek HP ini warna ini. Dibilang ada, udah disimpenin. Ya udah, akhirnya gue bilang besok gua datang jam sekian buat ngambil ya, gini pokoknya ada janjian lah. Dan gue berangkat. Nah ini ada gambar ya, gue berangkat ke hotel. Gue ambil HP-nya, ada barang ketinggalan juga ternyata, baju atau apa gue nggak tahu, mungkin teman sekamar dia bilang bukan punya dia. Pihak hotelnya juga bilang gini. Oke, sudah clear. Akhirnya udah permasalahan itu. Tapi yang jadi masalah adalah gimana gue kirimnya ke Indonesia, ya kan? Ini masih pertanyaan nih. Gue jadi sekarang kayak megang HP dia kayak ya nggak bisa diapain gitu loh. Gue kadang HP-nya gue nggak tahu sekarang di mana nih. Ntar gue cari deh. Setelah itu rencana untuk jemput temen gue yang dari luar kota. Dia datang buat memang nanti tinggal di rumah gue untuk beberapa saat. Posisinya hotel ini jauh. Temen gue datang ke Chanyang jauh dari apartemen gue itu. Masya Allah, 2 jam gue di perjalanan. Gue rasanya pengen gue banting MRT. Lama banget anjay, demi apapun lama banget itu ke stasiun keretanya. Parah. Gue teman gue kayak udah marah-marah. Ya kalau mau cepet ya naik mobil. Cuma ya sepengalaman kita hidup di China, naik mobil di China supir agak sakit kepala ya. Di MRT tetap ada jalan ninja bro. Terus jemput temen gua. Nah ini juga jemput temen gua. Tada. Nah ada satu momen nih, si bodat ya, kita chat-chatan lah, nyari satu sama lain di mana. Akhirnya sampai telepon. Kita bilang sama-sama di Lawson ya kan. Di Lawson, gue udah di Lawson, persis di depan Lawson. Gue sampai foto ini Lawson. Udah, terus kita cari-carian. Katanya dia ngarah dari arah yang sama gue. Dia tadi ngeliatin ke arah yang gue datang gitu. Tapi gue nggak melihat dia. Dia juga nggak ngeliat gue gitu lah. Akhirnya terjadilah video ini. Orang-orang gue nungguin yang naik kereta Jason, yang ditungguin gue. What? Dan di kayak lu juga, kata dia situ lupa. Nah, setelah kita saling ketemuan, ya biasalah bercanda-bercanda, salah-salahan, kata-kataan, ya kan. Akhirnya gue berangkat berempat ke venue acara naik titi. Kita sudah capek naik MRT, jadi kita kayaknya langsung naik titi ya kan. Mumpung berempat, jadi baginya langsung 4 kan. Harusnya gue di sana sebagai tamu,
tamu kehormatan. Kalau nggak tahu gue siapa, coba cari Cesar Fergiananto di PPI Tiongkok. Siapa itu, coba cari ya kan. Tapi malah jadi MC dadakan. Ini kurang ajar nih sebenarnya. Gue nggak di brief apa-apa, tapi gue ngelihat acaranya itu tidak hype, tidak dapat hype di atas. Jadi gue apa ya istilahnya, berinisiatif, karena ini acara gue juga, gue yang pimpinan paling atasnya di acara gue juga. Gue berinisiatif untuk kayak coba tanya ke ketuanya, terus ambil mic, gue coba lempar-lempar jokes dan lain-lain. Dan ya ini beberapa fotonya, beberapa fotonya bisa dilihat. Ada yang gue ketawa banget, ada orang-orang yang ketawa. Gue nggak tahu mereka ngetawain gue atau ketawa bersama gue, karena ini dua hal yang berbeda ya. Kalau mereka ngetawain gue sih kurang ajar sih. Gue jadi MC dadakan, hahaha. Dan kita bikin apa namanya, TikTok dance. For your information juga, gue tidak main TikTok teman-teman. Kalau lihat di HP gue, nanti gue kasih lihat, gue tidak main TikTok sama sekali. Gue pernah main TikTok tapi itu karena kebutuhan di kantor gue dulu gitu. Oke. Setelah ada acara itu, we going out to have some dinner. Gue memilih all you can eat 49 yuan. Murah kan? 49 koin dong, berarti kalau dirupain sekitar 149 50 kali 2000 ya 100 lebih lah. 100 lebih, dan itu kenyang banget, enak. All you can eat-nya. Kalau mungkin mau disamain kayak yang satusan di Jakarta apa ya, yang gitu-gitulah, daerah Tanjung Duren situ-situlah, kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu 100 per orang, enak, worth it menurut gua. Karena itu kalau itu kan biasa makan 1 jam 2 jam ya, ini bener-bener kayak dia nggak kasih waktunya, pokoknya lu bayar lu boleh makan sampai sepuasnya. Tapi mungkin ya kalau udah keluar ya nggak boleh lagi gitu loh. Oke. We're moving to hari kedua. Nah ini nih hari kedua nih si kambing. Jadi gue itu memang, kalau yang kalian sudah stop tadi videonya, cari dulu gue siapa ya, terus komen gue siapa. Gue sudah janji ke ketuanya di region, ketua pelaksana di region utara, bahwa gue bakal jadi caster lomba basket ya kan. Nah jadi gue berangkat pagi banget itu, gue lupa jam berapanya, tapi pagi kita langsung titi berempat ke venue biar nggak naik MRT capek. Ya gue happy Copa, karena tahun lalu juga ada Copa di Tianjin. Tahun lalu gue yang pegang, tahun ini gue ya lebih di atas yang megang ya kan, sombong dikit. Nah buat diceritain ke anak cucu itu sangat worth it menurut gue. Hari kedua, hari ketiga sama. Hari ketiga gue bedanya cuma karena gue tidak ikut lomba, gue tidak daftar lomba teman-teman. Kalau kalian mau nonton kayak apa acara, mungkin kalian boleh nonton TikToknya Edo aja. Nanti si Edo gue taruh di description linknya, kalian bisa nonton di sana Copa 2025 itu seperti apa. Kalau kalian mau lihat Copa 2025 juga di selatan ataupun di timur, gue juga bisa taruh link di description. Nanti PPT Depol gue taruh di situ biar kalian bisa scroll semuanya dari awal sampai akhir Copa itu berjalan seperti apa di 3 region. Tapi kalau mau actually cuma especially di region utara, lu bisa lihat kontennya di Edo. Nah dari tadi juga ada mungkin selip-selipan foto-fotonya ya, yang udah gue selip-selipin. Ada gue lagi MC, ada gue lagi hari ketiga, terus ada gue lagi bergulat sama temen gue si Bodat. Oke, gue jarang bikin video karena memang gak kepikir. Dan video ini, konten ini baru kepikiran baru beberapa hari yang lalu, kayak Cina di Tianjin itu seperti apa. Oke, nah lepas dari itu tanggal 5 Mei, hampir seminggu kan. Jadi yang seperti tadi gue bilang ini agak lengkap-lengkap, tapi gue berharap agak lebih ke weekly. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kayak ada apa langsung gue update, ada apa langsung update di 1 week gitu loh. Kalau enggak ya kita lompat sampai durasi cukup. Durasi cukup. Nah tanggal 5 Mei ini ada kejadian nih si kambing. Gue udah lama gak main bola, sekitar 3 hari lah
Karena gue biasa main bola tuh seminggu bisa 3-4 kali di Cina. Oke. Nah, ini ada kejadian nih. Ada satu, gue ngajak main bola, nggak ngajak sih, ya bareng-bareng mau main bola bareng lah sama anak China. Ada bapak tua nih, bapak tua satu main bola. Dia jauh lebih tua dari gue. Main udah kayak orang gila nih si kambing. Sliding kan. Ketendang lah tuh tulang belakangnya sampai masuk rumah sakit. Sampai masuk panggil ambulans. Ya, lu tahu ambulans bayar sekali jalan berapa? Rumah sakitnya deket, nggak nyampe berapa kilo gitu. Rumah sakit deket, lu tahu bayar ambulans berapa? 400.000 anjay. Gue pikir di Cina ambulans gratis, bayar 400.000, manggilnya 220. Dikasih tau tuh rinciannya berapa, 50 meter, 100 meter, nambah 20 koa, 20 koa, 20 koa. Itu enak tuh kalau istilahnya kalau lu naik ambulans nih, terus lu dari Jakarta sampai Bekasi ya, dapat tuh UMR. Dapat UMR itu. Dari Jakarta sampai Bekasi, Jakarta yang ujung sampai Bekasi ujung ya. Dapat tuh UMR. Sumpah, dapat UMR. Habis 400 kuai sekali pergi. Sekali naik tuh. Di ambulans dia cuma sakit. Ya dia sakit, gue harus ngapain? Harus gue smackdown kan, nggak mungkin ya kan. Nih ya, seumur umur gue nggak pernah ngurusin orang sakit. Gue nggak pernah ngurusin pasien itu insurance orang sakit ataupun insurance gua 7 tahun di Cina ya, kepotong covid mungkin at least sekitar 3,5 tahun 3 sampai 3,5 tahun di Cina, nggak pernah kepake asuransi gua yang tiap tahun gue beliin pas gue sampai Cina. Dan sekarang gue harus ngurusin, dan gue buta banget gitu loh, harus ngurusnya kemana-mana. Sementara Futawian dia lebih kayak konselor dia nggak paham, banyak nggak pahamnya, dan gue harus nanya semuanya sendiri ke orang insurance-nya. Gue tidak disclaimer, ini tidak menjelekkan Tienta. Gue juga tidak mempermasalahkan dia nggak paham, karena memang mungkin jarang ngurusin ini gitu loh. Memang ada satu lause yang ngomong kayak ke rumah sakit ini aja, tapi kan gue yang di tempat gitu, gue yang bertanggung jawab sama dia saat itu. Kalau bukan gue ya, gue paling cuma jenguk dia, nanti bawain apa kalau dia butuh apa-apa. Untuk gue bisa berbahasa Mandarin dengan cukup baik, jadi ngobrol sama dokter oke, ngobrol sama susra oke gitu loh. Lo tahu gue pulang jam berapa? Gue main bola rencana jam 5 nih, jam 4:30, jam 6 pulang, sampai rumah 6:30 lah. Makan, mandi, beres-beres, tidur, besok sekolah. Lo tau gue pulang jam berapa? Jam 11 malam gue nyampe rumah. Ya Allah, jam 11. Lo bayangin gue jam 11 kayak itu baru nyampe rumah, gue belum beres-beres. Lo tau kan gue habis main bola itu, berarti harus mandi, makan ya kan. Gue belum makan, jam 11 gue nyampe rumah. Tahu besok gue nggak sekolah. Besoknya gue nggak sekolah, cuma gue datang ke sekolah tapi nggak ke kelas, cuma ngurusin si bapak tua satu ini nih, si kambing. Oke, ya gitulah ya cerita vlog kita hari dari tanggal 1 sampai 5. I hope juga ini akan jadi konten yang cukup menarik. Gue nggak tahu bakal semenarik apa, tapi gue happy ngerjainnya. Sumpah ini susah, gue nyari bahasa Indonesia nggak ketemu gue, malah Mandarin yang keluar kayak. Nothing more to share this week. I hope everything will get better. GWS si bapak tua satu ini juga. Jadi kontennya akan menjadi awal mula konten weekly vlog gue yang gue bercerita, dan gue akan kasih dokumentasinya. I'm happy doing it. Gue nggak tahu, mungkin masih akan ada konten game-game yang lain, konten ngobrol sama Devin atau Bilja, Alex, terutama Devin sih, itu bakal tetap pasti ya masih ada. Jadi ya, well, I'll be seeing you on next video and next week's daily update. Okay, bye bye.